ya kan, masa rumah juga kayak gini kan, nanti kasihan yang dulu pernah berjuang untuk membangun kan, kalau nggak dirawat juga. Aduh, ini peluang untuk mendapatkan nominal dari YouTube itu juga bisa maksimal juga. Hal yang bisa saya lakukan adalah mematuhi aturan pemerintah, dan bagaimanapun kita percayakan bahwa tanggung jawab pemerintah itu memiliki itikat baik untuk masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang malam takbiran ya, karena udah masuk di tanggal 13 Mei 2021, artinya hari ini sudah masuk di Hari Raya Idul Fitri yang ke 1442 Hijriah. Dan sekarang tercatat pukul 2:17. Ini saya lagi ngurusin konten juga untuk mengintensifkan view dan mengenjot subscribe juga, sekaligus jam tayang ya. Jadi agak lebur dikit lah walaupun hari Raya Idul Fitri. Tapi terlepas daripada itu, paling tidak ada semangat untuk meraih kemenangan. Memang hari Raya Idul Fitri kan biasanya jargon yang paling terkenal adalah hari kemenangan. Dari filosofi itu saya juga ingin bahwa harus ada yang berubah. Dalam hal ini adalah perubahan yang positif, agar di pasca Hari Raya Idul Fitri ini bisa lebih baik dan bisa berkarya yang lebih baik juga. Dan salah satu hal kecil yang mungkin akan saya perbaiki di bulan ini adalah kerapian. Ini kan waduh, kotor banget. Jadi saya akan mencoba untuk besok pagi habis ini istirahat, nanti pagi setelah sholat subuh mungkin baru rapi-rapi juga. Dan salah satu komitmen awal saya untuk memperbaiki banyak hal di pasca Idul Fitri ini adalah saya ingin benar-benar menceriusi bagaimana caranya mengatur konten dari YouTube itu sendiri, sehingga tidak hanya layak tayang, menghibur, tapi juga bisa terminate, sehingga peluang-peluang penghasilan yang disediakan oleh YouTube itu bisa termanage dengan bagus, dan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan nominal dari YouTube itu juga bisa maksimal juga. Insya Allah lah, saya berdoa untuk hari ini semoga bisa menjadi titik di mana saya bisa memaksimalkan itu semua. Dan sekarang posisi pukul 2:19 ya. Sebenarnya waktu istirahat sih. Ini tadi di rumah juga masih belum siap-siap juga, ada satu jajan, tapi nanti gelap banget ya. Beberapa alat sebenarnya sudah saya siapkan juga untuk persiapan hal itu. Di antaranya adalah ada lampu juga, lampu udah siap juga. Terus tadi juga udah melakukan dialog sama ibu juga, menggunakan mixer audio mixer yang harga 250-an itu, terus sama mic Boya yang pakai kabel itu. Tadi juga sudah mencoba itu ya. Semoga kedepannya dari setiap kekurangan alat yang ada atau kelengkapan alat yang masih sederhana bisa disiasati dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak terbatas dari alat saja, tapi dengan upaya-upaya mensiasati kekurangan alat itu bisa dilakukan sekreatif mungkin. Salah satu keinginan saya adalah memperbaiki tembok yang ada di ruang makan ini. Jadi kan ini tembok basah banget ya, terus ini juga nggak rata, itu juga di atas juga. Nah, pengen saya itu ini plesterannya diganti semua biar nanti rata antara yang atas sama yang bawah. Ini juga udah parah banget soalnya. Ini keropos banget. Tuh, jatuh semua. Ini rumah lama soalnya, rumah warisan dari nenek juga. Tuh yang bagian situ juga ini perlu diperbaiki juga kan. Kasihan kan rumah lama kalau nggak dirawat juga, nanti kasihan yang menghuni, karena yang menghuni kan juga orang tua juga.
Ini jamuran ini biasanya jamuran ini nanti rencananya mulai aku planning, aku rencanakan untuk ganti juga. Ini nggak rata ini. Loh, ini nggak rata, kalau dari samping ini nggak rata. Ini nanti diganti, ini juga nanti diganti. Apalagi yang sebelah ini. Sebelah ini ya kan masa rumah juga kayak gini kan, nanti kasihan yang dulu pernah berjuang untuk membangun kan, kalau nggak dirawat juga. Loh, ini juga ini udah keropos semua. Sebenarnya ini juga belum ada atapnya, harusnya kan ada asbesnya seperti yang situ, ada asbesnya ya. Banyak yang harus dibenerin sebenarnya, tidak cuma tembok saja ya, tidak cuma tembok saja tapi ada atap juga. Ini bocor biasanya. Nah, yang bikin bocor itu yang di atasnya. Jadi yang bagian ring sama kasurnya itu udah tidak kuat, bukan tidak kuat sih, udah keropos memang, sehingga tidak bisa menampung gentengnya, sehingga bocor lah. Ketika bocor dia ngenain ini, harus waktunya ganti juga. Dan saya pengen itu di sini juga bisa untuk tempat kerja ya. Ini ditutup sama asbes kayak gini biar lebih rapi juga. Soalnya ruangannya harusnya bisa sih kalau difungsikan secara maksimal. Bahkan impian saya itu ruangan ini itu bisa dibuat untuk ruang produksi gitu. Jadi ini nanti interiornya dipindah semua, mebelnya dipindah semua, terus temboknya benerin, terus nanti diganti sama plesteran baru. Nah, semua itu akan menjadi mudah dengan satu kata kunci, apa yuk? Uangnya ada. Tapi walaupun begitu kan bukan berarti ketika uang nggak ada, maksudnya uang kalau menipis, kalau dananya nggak cukup, bukan berarti impian itu pupus kan, nggak. Tapi kita berjuang gimana, mulai merencanakan, terus mulai menyusun strategi mana dulu yang dibenerin, sehingga tidak salah langkah untuk memanfaatkan biaya yang ada gitu. Nah, ini tadi ketika sore tadi juga bikin rendang, terus ini dapat kiriman dari orang, apa ini, gula ya. Tapi sebenarnya ini rendangnya tadi kan buatin ke bude itu tante ya, dibuatin sewajan penuh, terus kita dapat jatah segini. Terus ini dapat dari hantaran orang-orang gula ya kalau nggak salah ya. Terus ini tadi juga bikin madu mongso. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu madu mongso, ini khas banget. Madu mongso itu dari ketan hitam, terus rasanya itu manis banget. Biasanya ketika hari raya besar itu dapat, biasanya dibungkusin sama plastik kecil, terus baru disuguhkan biasanya. Tapi kalau gini juga nggak masalah. Biasanya ketika mantenan, ketika kondangan, biasanya nemu juga madu mongso, biasanya buat jajanan pesta. Biasanya masuknya kategori jenang sih. Jenang itu seperti apa ya, seperti ya jenang, istilahnya jenang gitu. Terus ini juga dapat kiriman dari orang. Sebenarnya tidak cuma nanas saja, tapi ada apel, terus ada salak, ada jeruk juga, tapi tinggal nanas sekarang, belum ada yang makan. Untuk tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adik saya yang bernama Kodri, yaitu anak nomor 3, saya kan nomor 2, terus adik saya bernama Kodri itu anak ketiga, di luar kota, di tempat kerjanya di Solo. Dan peraturan pemerintah terkait dengan larangan mudik kan mengharuskan dia untuk tetap di sana, sehingga untuk tahun ini yang 1442 Hijriah itu dia tidak bisa ikut mudik, sehingga dia bertahan di sana dan kita hanya berkomunikasi lewat HP aja ya. Tadi juga sempat ngobrolkan hal itu dengan ibu.
obrolannya di sini. Di sini apa sini terserah dah. Ya tapi bagaimanapun kan memang pandemi ini kan situasi yang khusus. Ya tidak perlu debat lah masalah itu karena kita tidak tahu kebenarannya. Tapi yang pasti kebenarannya itu ada. Tapi paling tidak kan hal yang paling bisa kita lakukan dalam hal ini pendapat saya ya, hal yang bisa saya lakukan adalah mematuhi aturan pemerintah, dan bagaimanapun kita percayakan bahwa tanggung jawab pemerintah itu memiliki itikat baik untuk masyarakatnya. Yang pasti itu udah jadi pilihan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga kita sebagai masyarakat ya positive thinking aja. Apa yang diputuskan oleh pemerintah itu sudah melakukan musyawarah yang luar biasa dan diputuskan dari para ahli-ahli yang mungkin kita tidak mengikuti rapat mereka, sehingga pertimbangan-pertimbangan secara mendetail itu kita nggak tahu. Tapi yang pasti saya yakin bahwa itikat itu adalah itikat yang baik. Jadi ya udah pasrah saja sama pemerintah lah. Yang penting semua sehat. Yang penting dampak dari apapun yang telah dilakukan pemerintah itu untuk kebaikan kita bersama. Sudah jam berapa sih? Sudah jam 2:34. Waktunya istirahat. Bye.